datang bertemu dengan orang-orang unik seperti itu. Berarti kita termasuk orang unik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini saya menggantikan Pak Mahsud. Kebetulan Pak Mahsud itu ada acara, sudah datang, cuman ditakutkan nanti tidak bisa ke banyak CGP, nanti keteteran. Jadi Ketua PP mempunyai inisiatif agar dibagi, jadi semuanya bisa, masih bisa lancar dan Ibu juga tidak ketinggalan gitu. Nah, sekarang kita ini sudah sampai ke pendampingan yang ketiga. Nah, ini fokus pendampingannya itu nanti kita berbicara tentang refleksi yang 360 derajat itu. Jadi ini untuk penilaian diri sendiri, penilaian dari kepala sekolah, dari teman sejawat 5, dari siswa itu 5. Karena untuk siswa kan banyak, jadi diambil sampelnya saja. Nanti biasanya kita bisa, agar CGP itu bisa melihat kompetensi yang sudah apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki, mulai dari awal yang dulu semuanya di lokakarya orientasi diberikan, masih belum dikasih apa maksudnya, ternyata itu adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dikembangkan sampai di titik ini. Nah, sampai di PI 3 ini itu Ibu sudah yang maksimal itu yang mana, yang harus diperbaiki itu yang mana, yang belum sama sekali itu yang mana. Nah, itu harapannya refleksi ini jujur dari anak-anak, dari rekan, dari kepala sekolah. Karena kalau untuk yang sudah baik kita nggak akan ada perbaikan nanti. Kalau ini dipertahankan, tapi kalau untuk yang penilaian yang kurang, nah ini yang kita harus mulai dikembangkan. Nah, ini apakah sudah semuanya terupload? Semuanya sudah. Pendampingan PI, iya, PI 2 sudah. Alhamdulillah. Kemudian nanti untuk yang kedua fokus pendampingannya itu diskusi tentang rencana pembelajaran yang berkaitan dengan sosial emosional. Apa diferensiasinya? Sosial emosional. Oh, berarti dua-duanya gini ya? Sebenarnya sih nyambung ya, sosial emosional. Tapi kan kemarin tugasnya ini dulu baru ini, gitu ya Bu. Ini sama sih sebenarnya, cuma ditambah. Cuman apa itu memasukkan, memanusiakan anak ini, karena yang kita hadapi kan manusia. Kemudian nanti ini masih di modul 1 ini tentang budget. Jadi diskusi hasil dari lokakarya yang kemarin itu tentang keterlaksanaan tahapan budget. Jadi kedepannya nanti ini kita fokusnya 3 ini. Oh ya, 3 ini. Itu yang kemarin waktu lokal itu ya Bu, yang ngisi terus diupload itu kan? Oh insya Allah sudah terupload semua kalau itu. Terupload dan sudah dilaksanakan. Kalau yang awal-awal dulu kan masih dalam. Kemudian pada waktu lokakarya itu pada waktu pendampingan kedua itu mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah dan warga sekolah. Kemudian di lokakarya itu mendapatkan umpan balik dari teman sesama CGP. Nah, setelah itu kan ada perbaikan, revisi harusnya. Kemudian kemudian itu setelah revisi diimplementasikan ke sekolah. Setelah itu kita membahasnya di PI 3 ini. Harusnya seperti itu. Paham. Kemudian ini kalau sudah semua umpan balik sudah diupload, kemudian sebelum kita melangkah ke yang inti, ini proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir. Karena ini kan LMS-nya kan kita terlalu cepat gitu. Yang PI-nya oyo yang pelan. Karena kan untuk PI memang begitu membutuhkan banyak pihak. Walaupun kesannya sebentar, tapi kita membutuhkan banyak pihak untuk melaksanakannya. Mulai dari surat-surat dan lain sebagainya tadi. Nah, itu akhirnya ya seperti ini. Itu proses yang sudah berjalan selama 1 bulan. Ini kita bicara tentang 2 titik, tentang
32 nih, bukan bukan 3. 2.1, 2.2. Iya. Nah, itu apa yang dianggap sebagai capaian selama mempelajari modul 2 itu? Modul 2 itu kan tentang pembelajaran diferensiasi. Ternyata, nah ini ternyata ya, kalau dulu awalnya kalau kita ngajar itu sepertinya sih wajar dalam misalnya mulai awal ya masuk kelas, kemudian ada pendahuluan, itu kan kita kan sudah biasa ya sesuai dengan pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Pendahuluan itu ada persepsi, misalnya gitu ya, secara umum kan gitu. Kegiatan inti itu apa yang akan kita lakukan, kemudian di kesimpulan biasanya kan gitu. Nah, setelah saya mempelajari pembelajaran diferensiasi, ternyata ada yang lebih penting dari sekedar pendahuluan kegiatan inti dan penutup, yaitu memahami apa sih kesiapan belajar siswa itu terutama. Jadi jiwanya siswa iya gini, jadi kita mengajar 30 anak, kalau di sini kan rata-rata 28 sampai 30 anak. Kemudian kalau dulu ya kita memakai metode yang satu wis pakem, pokoknya saya pakai ini apa itu namanya kalau diskusi gitu ya. Wis pokoknya diskusi, iso ndak iso, paham ndak paham, anak itu diskusi kan gitu ya. Ayo wis berusaha, ndak bisa ayo kan gitu. Kita harus selalu memotivasi karena memang kita fungsinya sebagai motivator ya kalau di kelas. Nah, setelah pembelajaran diferensiasi berubah ternyata. Jadi kalau yang dulu itu fokusnya pada proses ini, ternyata sekarang kita fokus ke muridnya. Melihat kesiapan murid lah yang penting itu pertama. Nah, setelah mempelajari itu saya coba yang paling awal yang saya lakukan mulai dari pagi. Saya tuh sudah terbiasa Bu. Ya setelah itu kayak pagi itu ayo anak baris. Saya bariskan seperti anak SD. Nah, seperti itu, ayo baris. Apa tujuannya? Saya menyambut mereka dengan riang gembira. Ayo bagaimana siap? Pertama itu kalau saya membiasakan pakai yang cat gini, di situ ada tanda apa sih kamu yang mau kamu pilih? Kamu boleh pakai gini, gini, iya, salam masuk. Nah, kemudian terus pakai gini boleh kalau nggak mau. Terus pakai tos juga boleh. Saya pilihkan 3. Silakan kamu pilih. Semua mencibir awal. Iya, semua mencibir. Terus kemudian anak-anak, saya anak kecil. Wis dibiasakan, nanti saya beri yang berbeda. Saya bilang gitu kan. Nah, saya juga cari gimana sih caranya supaya anak-anak ini tertarik. Nah, itu kemudian yang saya lakukan. Kemudian pagi, wis akhirnya berikutnya ndak itu lagi saya ganti. Ayo coba sekarang kamu siapkan dulu, coba gitu. Siapkan kata yang berawalan sa misalnya gitu. Nah, mikir kalau sama mundur lah ya, kalau sama mundur gitu Bu. Jadi anak-anak kan, apa ya mikir, nah gitu kan jadi agak mikir. Wes, itu ya, terus wes ganti. Berikutnya lagi, karena saya ngajarnya matematika, saya ganti lagi. Perkalian, apa enggak? Ternyata anak itu enggak hafal. Nah, karena apa? Alasannya, lupa Bu, ini kemarin kan enggak sekolah, masa pandemi Bu. Dan memang itu. Jadi kendala saya di sini sebagai guru matematika, saya tidak bisa mengajarkan materi itu sesuai dengan apa yang sudah ada, karena terkendala anak-anak itu lupa dengan perkalian, terutama penjumlahan pengurangan bulan-bulan. Itu sudah Bu kalau anak sini. Jadi saya itu kayak kembali rewin anak-anak ke masa SD-nya. Itu Bu yang terjadi sekarang. Nah, kemudian akhirnya saya inisiatif itu. Dari awal saya pakai perkalian. Dari awal saya pakai yang mudah dulu. Ayo perkalian 2 wis. Tuh biar kamu perkalian. Anak-anak sudah langsung perkalian sorok kan gitu ya. Nah, perkalian 2 wis enggak apa-apa. 2 kali 1 terus gitu. Akhirnya terbiasa. Terus sampai dengan perkalian 6, 7, 8. Nah, itu kan akhirnya berkelanjutan. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Ya kan saya kan sendirian Bu. Dari sini guru penggerak sendirian. Pasti yang lain itu bisa ngomong, "Oh, ada guru penggerak." Gitu kan. Pasti Bu. Pasti itu wis, apalagi yang nyinyir, saya enggak peduli Bu. Kalau saya enggak peduli, orangnya itu cuek. Selama itu untuk kebaikan anak-anak, saya tidak ada masalah. Memang harus begitu. Terus akhirnya kok kepala sekolah melihat apa yang saya lakukan, dan dilalah kepala sekolah itu ada tugas kemarin waktu Agustus itu kan ke Cibubur. Iya. Ke Cibubur kan. Dia ditugaskan memang aktivitasnya itu banyak di pramuka. Nah, selama bertugas ke Cibubur, otomatis kan tidak ada kepala sekolah.
kok yang dilalah dengan melihat saya setiap hari seperti itu, akhirnya menugaskan semua guru, semua kelas pagi itu penyambutan siswa. Silakan, bagaimana upayanya? Nah, berarti duduk ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Saya itu gimana ya? Saya nggak nyuruh Bu. Saya benar-benar Bu minta tolong enggak. Tapi karena apa yang saya lakukan tadi gitu loh. Berarti mulai dari dirinya nih bagus Bu. Ya memang harus mulai dari diri ya Bu ya. Mulai dari diri, kalau tidak dari diri kita sendiri ya kita nggak bisa. Ya wis nggak usah nyuruh orang lain, sudah saya sendiri saja. Kalau saya gitu. Jadi ketika saya lakukan, kemudian kepala sekolah, apa yang beliau wajibkan? Wajib mengirimkan video penyambutan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, melihat kesiapan murid. Nggak usah lihat pelajaran sudah Bu. Ya kan? Kalau kita kan sekarang intinya memang gitu ya, mengembalikan karakter anak itu kan gitu. PR selama 2 tahun ini harus dikembalikan lagi. Itu Bu yang saya rasa memang. Nah, terus saya bersyukur kok impresi gitu. Maksudnya pas kan sejalan dengan kegiatan saya, jadi akhirnya dokumen-dokumen itu bisa termenuhi gitu loh, dengan tanpa paksaan, meskipun ada aja yang berundel Gara-gara itu gitu Ibu. apa itu nah, pasti kalau itu ada kendala Bu ya, pasti. Tapi ya wis, namanya kebaikan harus teruskan saja, pasti perimbangannya juga baik. Itu wis. Kemudian setelah itu teman-teman no aja sih kali itu juga ada gitu loh Bu. Jadi apa, video hari ini dikirim besok kan, waktunya memang 10 hari, beliaunya kan 10 hari lah, 10 hari ngirim itu otomatis HP kan juga gimana kan ya, kalau ada HP yang baru-baru kan tidak kuat gitu loh. Jadi ya ada yang mau akali seperti itu. Kalau saya sih, kan kebetulan saya juga kurikulum. Nah jadi saya ya bunikan itu kepala sekolahnya udah Bu yang nyatet nanti siapa. Wes enggak dipakai sebagai hukuman, enggak sih, kalau guru kok dihukum ya enggak pantas kan Bu ya. Jadi pokoknya dicatat, jadi biar tahu siapa yang buat, siapa yang tidak, gitu aja gitu kan Bu. Jadi kendali kendali kepala sekolah itu hanya itu. Jadi bener ini yang bener ini yang enggak gitu loh Bu. Hanya ngecek lah istilahnya. Kemudian setelah itu nah kok kemudian itu ya pembelajaran. Sekarang pembelajaran karena saya juga terikat di kurikulum merdeka ya Bu ya. Waktu liburan nggak libur, meskipun CGP-nya waktu itu libur ya. Iya. Kita diklat Bu, diklat IKM. Nah kemudian awal masuk sudah langsung implementasi juga IHT ke teman-teman. Jadi paling enggak kan kita sudah, teman-teman itu punya gambaran. Pasti teman-teman itu pasti kumpul manyar mana kan gitu ya. Iya benar. Nah, dan juga untungnya ini sejalan Bu, sejalan memang. Iya, sejalan dengan CGP ini. Apa aplikasi? Iya, makanya saya sangat bersyukur sekali. Terus ya apa ya, semuanya itu jalan gini lurus. Makanya kemarin saya bilang, lah ini yang observasi tadi. Nah, kebetulan kan saya sudah supervisi, karena kepala sekolah udah Bu Lili yang ini kan sudah ada programnya sesuai dengan ini. Ya, kok pas dengan tugas ini ya sudah saya laksanakan akhirnya gitu loh. Jadi terus kemudian di kelas sekarang saya coba untuk mencoba itu kesiapan itu Bu. Sabarnya anak-anak ada ya, dari tadi itu yang perkalian dari situ sudah saya simpulkan Bu. Oh ini yang mampu, ini yang tidak, ini yang sampai iya. Itu namanya apa? Asesmen diagnostik. Iya. IKM kan juga ada kan. Nah, ya makanya saya minum 1 gelas tapi dapat semuanya. Ngoten. Dari situ itu bisa menetapkan kesiapan anak untuk pelajaran yang akan dijalankan. Iya. Bagus Bu. Ini juga bukan hanya di ibu sendiri ya. Anak-anak dapat, kepala sekolah juga mendukung. Teman pasti. Gitu. Karena semua ada dalam bentuk video Bu. Gitu. Yang tahu yang dirasakan bahwa memang perangkat ini sekarang sangat penting. Harus upgrade gitu. Iya. Itu yang penting. Kalau ada juga yang harus kate pensiun gawe barang gitu. Ada. Lah, Bu, mumpung belum pensiun dikerjakan sebaik-baiknya, saya bilang gitu, buat kenang-kenangan nanti, saya bilang gitu. Ibu, kita itu tadi pendahuluan, sekarang kita masuk ke bagian itu baru pendahuluan. Ini di bagian inti pendampingan ini kita sudah masuk ke refleksi hasil survei. Oh iya. Ini kemarin kan sudah ada waktu pendampingan kedua,
sudah diingatkan untuk membagikan ke responden, kemudian setelah dari responden ibu membaca, setelah dibaca semuanya ibu membandingkan antara refleksi diri ibu, penilaian diri ibu ke diri ibu sendiri dengan pandangan dari kepala sekolah, pandangan dari teman sejawat, dan pandangan dari siswa. Nah itu kan ada berbagai sisi, makanya dikatakan 360 derajat itu. Nah itu kan pasti ada perbedaannya, gitu kan? Nah menurut yang sudah disebar dan yang sudah dibaca itu perbedaan ya Bu. Terus apa perbedaannya dengan penilaian ibu, dan kemudian apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi guru pemula? Nih Bu, kalau itu menurut saya sih manusiawi sekali, karena manusia itu kan pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Dan mungkin ya itu tadi, karena saya menilai diri saya pasti ya semuanya baik-baik saja ya kan. Nah belum tentu loh Bu, ya itu orangnya ya itu teman ini juga ya gitu ya. Kalau enggak saya itu salah koni kan gitu. Begitu saya ke anak-anak yang pertama Bu, kalau teman mungkin karena sungkan nggak enak. Nah ini benar sekali Bu, ngapun. Dan jadi kalau anak-anak benar-benar murni, dan saya kaget kalau yang ke anak-anak itu kita urut aja Bu. Sekarang dari siapa dulu? Nanti klimaksnya di anak-anak nih. Oh dari kepala sekolah dulu itu bagaimana? Kalau kepala sekolah ya wis, kalau misalnya yang saya lakukan tadi itu pasti sudah bisa menilai lah ya wis. Ya karena memang semua didukung oleh kepala sekolah dan kebetulan semuanya bersamaan. Jadi sepertinya saya yang memaksa, padahal tidak Bu. Hanya saya motornya. Kalau saya itu menyampaikan ke kepala sekolah, Bu, semua yang saya lakukan ini semuanya kebetulan sama, bersama-sama gitu Bu. Jadi saya harus ini, ternyata di sekolah juga butuh ini. Sekolah saya harus butuh ini, di sekolah juga ada ini. Semuanya sejalan Bu. Dan kemudian saya bilang, ini Bu, kalau misalnya hanya satu saya ini CGP-nya Bu, sudah bisa merubah banyak. Saya bilang lagi, apalagi kalau banyak Bu CGP-nya. Saya bilang gitu. Kenapa Bu di sini cuma satu saya? Jadi saya berjuang sendiri. Enggak lah, yang hebat lingkungannya. Karena banyak yang menginginkan menjadi CGP, terutama di sekolah saya itu berapa yang 30 lebih, 35 anak yang daftar itu kan satu. Yang di sini ada 10-an Bu yang daftar, tapi ya lolos. Berarti itu adalah pilihan. Jadi memang gini ya, jiwa-jiwa belajarnya itu nanti saya nanti beda yang ada yang pintar sekali karena mungkin jiwa saya mau cerita nanti. Nah menurut asesor mungkin buat wawancara, oh ini nggak bisa nih, ini nggak bisa nih. Itu kan apa ketika digali. Kadang kita menilai kita terlalu rendah, kadang kita menilai terlalu tinggi. Kalau saya terlalu tinggi, sehingga apa yang dituliskan itu kadang ya tidak sesuai. Kadang orang melihat langsung ketika wawancara sesuai, itu kan terlihat. Itu belum wawancara, udah nggak lolos. Belum wawancara kan dibaca. Ya hanya dari saja. Iya, dari isi udah nggak lolos. Wah, ya kita menuliskan sesuatu juga kan ada nyawan, ada yang ya jelas ya, yang salah sudah ya. Nggih. Apunten ya, sebelum saya ketemu jenengan, saya tanya ke Pak Safa. Pak Safa itu teman saya. Oh, oke. Terus gimana? Maksudnya? Pak, saya pengen tahu yang namanya Bu Ayun ya kan kenal. Loh, ada informasi ya. Oh iya Bu, saya kenal orangnya bagus, baik. Koyok sampean. Loh, sing kena aku iki lapo, aku iki turu, saya bilang gitu. Udah, wonge bagus Bu, wis koyok sampean wis gitu. Kenapa saya bilang gitu. Nah, jadi saya sudah mendapatkan informasi. Paling tidak kita kalau ngomong itu nyambung ya Bu ya. Kan memang harus nyambung lah. Itu kan kompetensi yang harus kita pelajari di awal. Jenengan usianya berapa? Komunikasi dengan orang lain. Usianya 40 saya. Kelahiran tahun berapa? 82. Oh, ya sik 6. Saya sudah 45 Bu. Awet muda. Ya tak? Saya sudah mau punya cucu. Anak saya masih sebelah. Sekarang yang dari rekan. Dari rekan. Kalau rekan ya itu tadi yang sangat mendukung. Ada yang sangat mendukung itu terutama yang dari guru-guru yang serumpun.
matematika. Karena memang sering saya ajak untuk sharing memang Bu, karena kan mungkin saya dianggapnya karena saya itu juga ada di pengurus SBMP itu kan, jadi ayo boleh apa ini supaya pokoknya segala sesuatu itu banyak tanya ke saya sebenarnya di sini baru loh Bu. Nah, mulai tahun 2000 itu juga tantangan ya Bu? Ya sangat. Tahun 2020 saya masuk ke sini, kemudian pandemi waktu itu, jadi masa pandemi awal. Nah terus saya mutasi, saya kesini langsung dijadikan kurikulum Bu. Ayo, beban sekali saya Bu, langsung jadi kurikulum. Saya tidak tahu lapangan, tapi saya harus berjuang. Untungnya saya juga berjuang. Iya nggak apa-apa, belajar. Karena hidup itu memang perjuangan Bu. Iya. Jadi kalau ada yang menyalahkan, sopong apa aku udah di kurikulum aku baru gitu Bu. Tapi ya, alhamdulillah selama ini teman-teman ya tidak masalah, dan akhirnya saya juga langsung naik ke kurikulum 1. Tuh, jadi kan ya mungkin teman-teman kan akhirnya jadi percaya, itulah paling tidak itu percaya dengan saya. Jadi apa yang saya lakukan selama saya menjadi CGP itu dan didukung semuanya. Kalau ada yang nyinyir pasti ada. Bukan ada saja kalau itu. Iya, tapi saya berusaha menunjukkan apa yang saya lakukan bukan untuk saya sendiri. Karena ada Bu yang saya kan tidak suka. Apa sih? Wah, ikut calon kepala sekolah. Itu saya paling tidak mau. Karena apa? Saya daftar dulu bukan karena itu. Itu ya. Memang tidak tahu Bu. Awalnya saya itu mikirnya CGP ini sama seperti waktu yang SMPKB waktu masa pandemi. Awal-awal, ya, masa pandemi kan, melu kan gitu ya. Ikut semua, ikut semua. Saya gitu akhirnya. Apa sih? Kok guru penggerak? Aku kok tergelitik ya. Saya sudah bergerak ke sana kemari, harus bergerak yang bagaimana? Itu awal. Saya itu tujuan awal seperti itu. Terus, oh lah kok gini, begitu waktu tanda tangan fakta, waduh nomor 9 kok nggak bilang gitu. Harus bersedia dan ini wis pokoknya saya seperti tujuan awal saya gitu Bu. Nggak apa-apa. Dan ya orang-orang bilang seperti itu, walaupun tujuan ibu bukan seperti itu, tapi kan ibu bisa kayak main, bisa memberikan praktek baik. iya itu tujuan saya. Menjadi pengajar praktek nanti belajar lagi ibu, menjadi pengawas nanti belajar lagi. Iya. Jadi kepala sekolah pun nanti belajar lagi. Ada banyak sekali. Fokusnya ke anak-anak sudah. Fokusnya ke anak-anak kita harus mengembangkan dulu. Perkara derajatnya itu diangkat jadi ini itu. Bagus, saya nganggapnya gitu. Udah yang penting diklat ini saya selesaikan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Tujuannya ke anak-anak, pelan-pelan merubah, gitu kan Bu? Pelan-pelan ini merubah, pelan-pelan banget. Kalau saya anak harus pinter, harus prestasi, udah nomor berapa sudah? Yang penting akhlak, karakternya masuk, profil pelajar Pancasila atau penuh itu saja. Wis tidak usah muluk-muluk wis. Konten kan cuma alat untuk mengantarkan anak bertanggung jawab. Yang penting anak menjadi nah kembali ke gini tuh loh Bu, itu sulit sekali. Pas pandemi itu rusak loh Bu tatanan yang awalnya anak-anak itu pagi itu udah bangun, anak-anak nggak bisa bangun. Dengan kalau cerita yang lain saya ini loh sampai diancam, sampai murid sampai mengancam mau nyantet saya. Ya tak guyu sih, maksudnya tak guyu dari mana ya? Ya Allah, kalian tuh nggak ngerti nggak ngerti IT itu bagaimana. Ini loh kejahatan IT. Kalau misalnya saya bawa ranah hukum kamu menang, tapi saya nggak penting itunya, pembelajarannya. Saya rangkul anak itu. Kebetulan pas materi kucing. Nah, jadi masuk. Makanya itu, ya Allah kok selalu pas ya, kok selalu pas gitu. Masalah nanti ke segitiga restriksi. Iya, jadi pas itu. Agak mulut memang tapi ngena gitu di anaknya. Iya, dan kan saya praktek juga kan ada waktu itu praktek. Saya praktekkan, ya Bu gitu. Anaknya udah langsung, ya nggak usah dimarahi ya Bu gitu. Jadi, oh iya, tapi kamu kan jadi paham sih. Iya gitu. Terus akhirnya saya ketemu. Nah kan sudah berubah kan berarti. Yang berubahnya pelan-pelan. Sekarang dari siswa nih. Dari siswa ini saya tunggu Ibu memang. Sudah silakan kamu isi sesuai dengan apa yang kamu tahu. Sudah saya bilang gitu. Jangan tanya saya, tanya pada dirimu. Saya lakukan apa enggak? Saya bilang gitu anak-anak. Kemudian, ini dulu pasti ini dulu gitu anaknya. Oke saya teman-teman tadi. Oh ini bulu ini nggak pernah nih.
Jadi ya memang anak-anak kan ya. Iya. Oh, ya wis. Nah, itu paling enggak itu yang menjadi koreksi bagi saya. Ternyata masih ada beberapa hal yang Apa itu? tidak saya lakukan. Apa itu? Katanya saya itu masih suka menghukum. Masih suka. Ini kaitannya dengan matematika memang ya. Matematika. Ayo kamu udah hafal, ayo ngacak hafalan. Gitu. Itu masih old style. Itu matematikanya itu kalau itu sudah. Nih, kalau yang menghukumnya bagaimana? Saya semenjak ada kasus yang dulu waktu dewe di Kaplon terus jadi ham, itu sudah tidak pernah menyentuh anak. Karena saya itu termasuk tidak bisa mengendalikan emosi ketika marah. Jadi saya pilih tidak menyentuh dulu. Kayak gitu, cara mengendalikan emosi saya tidak menyentuh. Takut saya tangannya ini terus jadi di luar kendali. Gitu. Kalau saya gitu Bu, jadi mengontrol emosinya. Saya gini kan, tangannya saya pegang dulu. Jadi, iya Bu, saya takut kan ya. Karena banyak kasus ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, permasalahan dari luar ada di kelas seperti itu bisa muncul gitu kan. Bahkan untuk hal-hal yang kita anggap baik seperti kita memberikan penghargaan pun salah. Itu juga termasuk hukuman, maksudnya hukumannya bukan dari kita, hukumannya dari saya pernah itu ini juga pernah. Saya gini, ayo yang sudah mengerjakan silakan saya pinjami mainan. Sampai kayak gitu Bu, sampai itu. Ternyata itu salah. Saya tarik mainannya. Bu kok udah pernah main lagi? Nanti kita main-main. Ayo kapan-kapan di jalan-jalan kan gitu kan. Akhirnya saya awasi seperti itu. Iya, ada yang saya lakukan masih seperti itu. Kemudian kalau yang di teknis di sini anaknya enggak mengerti tentang visi yang jelas. Ya, itu tentang visi itu. Apa sih Bu visi itu Bu? Lah, Bu Lili pernah bilang kok enggak, ya wis lah, enggak usah dimulai, saya bilang gitu. Tentang itu wes, kalau misalnya program sekolah dari anaknya sendiri memang belum nyampe ya. Iya. Ibu apa sudah memberikan koresponden yang sesuai? Artinya itu kan ada ya instrumen ini ada untuk kelas 3, ada untuk SMP, ya, ada untuk sudah sesuai. Tapi kalau ke orang tua kita sudah kan sosialisasi program sekolah itu kan juga ada, sudah di awal juga ada. Waktu itu tugasnya juga sama. Kan? Oh iya, kalau yang ke teman ya sudah ada itu Bu, untuk yang ke teman sama ke kepala sekolah itu sudah ada. Kalau anak-anak kan enggak paham. Meskipun ini disampaikan gitu loh kan juga nggak ngerti apa sih Bu ya lo bahasanya anak itu nggak nyampe lah di sisi lainnya gitu. Ya. Kalau misalnya pengimplementasian, insya Allah semuanya sudah dicoba untuk dijalankan gitu wes, selalu intinya gitu wes. Ini untuk rencana kedepannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak untuk hal-hal yang kurang terjadi dalam suatu itu bagaimana? Rencana itu rencana saya. Ya terus Bu, karena saya tahu di sini kekurangan saya ternyata itu, dan itu yang akan saya tambahkan, saya lebihkan. Nah, kemarin kan sudah tahu. Tadi, Bu Lili ngasih motivasi lagi, aku senang gitu Bu. Soalnya ada yang nggak pernah gitu anak-anak Bu. Jadi tadi di kelas sudah saya laksanakan. Senang Bu saya Bu. Kamu senang karena nggak pelajaran, karena saya yang ngomel ini tadi. Ya, gini Bu, kalau kepala sekolah itu juga sangat paham sebenarnya. Jadi gini, ke anak itu jangan hanya menuntut untuk materi, konten itu tadi. Ya itu tadi yang kita lebihkan adalah nggak kepala 1 jam itu habis untuk omeli, maksudnya kita kasih motivasi, kita kasih contoh-contoh gitu. Kemudian ya di sini kan ada Bu yang menceritakan pengalaman ketika ke sekolah lain. Nah, gitu kan. Itu termasuk enggak ada katanya anak-anak Bu, padahal kadang-kadang bisa akhirnya tak ceritakan tadi gitu loh. Ada lagi ya. Saya pernah anak-anak itu main ke SMP 1 Tandipuro, saya ceritakan. Wah, ini boleh cerita. Nah, itu Bu. Sekarang kalau matematika sudah cerita terus kapan materinya. Kemudian pihak-pihak mana saja yang akan Ibu libatkan untuk peningkatan kompetensi Ibu ke depan? Terutama itu ya teman rekan sejawat gitu. Kolaborasi. Karena kan kalau di sekolah itu kan tim Bu, jadi nggak bisa kalau saya bergerak sendiri kan. Jadi tetap nanti saya akan koordinasikan dengan paling tidak itu saya satu rumpun dulu. Kalau satu rumpun saya enakan hanya matematika. Kemudian seperti yang supervisi itu. Ini supervisi itu saya bilang belum cerita yang supervisi ya.
supervisi ini kepala sekolah minta apa? Minta video pembelajaran. Jadi mulai lengkap dari pembukaan awal sampai penutup dalam bentuk video. Jadi kepala sekolah saya tidak harus menunggu di dalam kelas, tapi saya melihat dari video. Unsur-unsur itu sudah terpenuhi. Nah, oleh karena itu maka supervisi yang sudah saya lakukan ke teman saya tadi sudah saya rekam, kemudian saya jadikan satu di observasi lagi. Makanya gimana ini sudah saya lakukan, gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya. Sudah. Nanti diskusikan dengan pengajar. Iya. Nanti kembalikan ke Pak sebenarnya. Oke, Ibu, ini kita sudah masuk ke sesi berikutnya. Ini tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti RPP-nya belum sampai sana. Oh iya. Nah, ini apa yang dipelajari di modul 2.2? 2.2 itu sosial emosional. Nah, itu tentang teknik stop. Teknik stop. Ya, sudah dilakukan. Iya, sudah. Dan ternyata anak-anak juga jadi lebih tenang. Itu ini. Enggak ketawa awalnya. Iya. Apa sih Bu? Dilakoni sih. Coba dulu, ayo. Bu Lili juga nggak pernah nyoba. Dan bilang gitu. Bu Lili nggak pernah nyoba. Ayo kita coba, ayo bareng-bareng. Gimana Bu? Ayo nurut tasik. Duduk yang tenang. Saya bilang gitu. Ayo ambil nafas. Kemudian lepaskan lagi. Saya berdudukan di anak-anak. Begitu selesai. Jadi ada beberapa anak yang nggak bisa diem. Pasti ada kan? Ada itu. Kalau SMA masa ya enggak? Ada Bu. Oh masih ya? Ada. Jadi ya tertawa gitu. Si ini kan mereka masih belum terbiasa. Iya, karena belum terbiasa. Disuruh merem aja enggak mau. Jadi gitu. Namanya anak-anak juga kan gitu. Iya, ya seperti itu. Oh saya bilang. Ya wis, kalau awalnya ya memang sulit Bu. Ya itu tadi. Saya kebetulan waktu itu pegang 2 kelas Bu, tapi 2 kelas ini saya handle semuanya dan alhamdulillah jalannya baik Bu. Jadi anak-anak ketika waktu saya itu ya wis paham dengan saya gitu ya. Nah, yang kesulitannya ketika bukan waktu saya. Kenapa? Kembali ke habitatnya. Nah, itu yang merusak ya. Nah, makanya berarti kan Ibu harus saya perlu untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Apa sih? Nah, itu. Kalau ke teman saya yang matematika itu saya sudah menyampaikan. Ini loh, jangan jadi ngomong ini arek. Saya kalau sambil guyon Bu, kalau misalnya saya menggurui langsung jangan itu pasti tidak mau. Nah, ya gini loh sajane. Toh diseminasi juga sudah ya saya lakukan yang 1.4 itu. Iya, itu kan sudah ada resolusi juga kan waktu itu. Ke teman-teman ini yang saya ajak kan. Itu sedikit terhenyak sih sebenarnya mereka. Oh ternyata nggak oleh yang hukum gitu lah Bu kan. Itu yang poin nggak boleh. Boleh. Iya, yang itu sebagai teman juga gimana kan gitu Bu. Ternyata prosesnya harus bulat ya Bu ya. Kembalikan lagi ke anak. Proses coaching itu sedikit. Jadi memang berkaitan antara modul 1, modul 2 dan juga ini modul 3. Saya merasa gini Bu, kalau kesimpulan saya setelah saya mengikuti diklat guru penggerak ini, kita itu ternyata tidak terpaksa melakukan apapun yang dimaui diklat. Itu yang saya rasakan. Jadi kok enak ya gitu loh. Jadi kan enggak harus ini gitu loh. Bukan kalau biasanya kita workshop betul ini ya gitu kan. Kita langsung dikembalikan ke diri kita. Yang belajar ini. Aku mau. Ini kita belajar lagi gitu. Jadi ketika di kelas apa yang akan dilakukan? Kita belajar lagi. Itu jadi benar-benar bukan karena keterpaksaan. Mengembalikan kontrol pada diri. Iya. Ya itu tadi taruh kontrol masuk ini. Jadi pada akhirnya kita dapat yang benar loh ini. Iya. Alhamdulillah. Ilmunya kita dapat. Itu yang penting. Kita berbuat pada sesuatu pada manusia. Ada Bu, masih ada kendala sebenarnya. Ya itu tadi kalau dari orang sampai itu tak sabaran kayak gitu lainnya. Aku dia dikenal dengan guru yang buala, iya sampai gitu. Kalau matematika itu mesti identiknya ya. Iya. Sekarang
kemajuan berarti. Alhamdulillah. Nah ini rencana ke depannya untuk pembelajaran sosial emosional selain tadi kira-kira bagaimana yang akan dilakukan? Ya kan nanti kan integrasi sama diferensiasi ya Bu. Nah ya makanya itu kalau di sini sih sudah ada apa bentuknya, nanti ada ice breakingnya, kemudian kegiatannya diferensiasi konten dan lain sebagainya. Itu Kan yang sepuh pun kalau nggak ada ice breaking, ada ice breaking yang itu saja senang loh pada waktu pegang Aku simpel aja. Ayo tepuk satu. Nah gitu kan senang. Ayo kita ke depan gitu. Ya capek sih sebenarnya Bu. Pulang langsung. Tapi ya gimana lagi? pulang itu langsung capek. Banget. Kalau efeknya mana lembur Bu? Ya sama lah. Jadi sebelum lakukannya lembur juga kan? Oh enggak. Alhamdulillah mesti lembur. Kalau saya tiap hari lembur. Iya. Udah biasa lah kalau jam 2 pagi, jam 3 itu udah biasa. Nanti perencanaan itu kedepannya yang diterapkan itu harapan itu apa dari penerapan sosial emosional terhadap siswa? Yang jelas saya kepinginnya anak-anak juga bisa mengontrol emosi dan juga bisa mengenali dirinya sendiri. Saya ini bahagia, saya ini tidak bahagia. Nah itu yang penting kan Bu sekarang Bu, mental health-nya. Mereka mengenali emosi. Nah apa sih yang kamu kan ya sekarang itu kan salah kalau anak nakal keluyuran kok itu menjustifikasi itu anak nakal kan salah. Ya. Jadi kita tanya dulu, apa sih sebenarnya yang kamu rasakan? Kan gitu Bu. Ya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Jadi kita benar-benar menggali ya Pak ya, kehidupan mereka lah di sisi lain itu. Mereka juga diingatkan pada kehidupannya apa yang mereka Kalau nggak usah Bis. tak apa diatur. Nanti aja Bis. Teman CGP juga. Oh iya. Paling tanya-tanya ya Bang. Sekarang kita masuk ke keterlaksanaan kerja. Kita mundur lagi ke modul 1. Ini kan berdasarkan membuka ini. diskusi lokakarya yang kedua. Keterlaksanaan. Ini tentang keterlaksanaan kerja. Oh ini. Pastinya ini kan sudah menerapkan metode kerja yang sudah dibicarakan dari perubahan dan dari rekan program-program yang didapat dari rekan-rekan JKP, warga sekolah. Nah, harapannya ini kan tidak sejalan ya dengan LMS ya. Iya. Nah, harapannya kan itu setelah ada perubahan-perubahan itu baru dijalankan. Tetapi sebelum ada perubahan kan sudah dijalankan. Begitu kan? Konsepnya begitu ya. Iya. Kalau di sekarang. Nah, setelah ibu melakukan tahapan kerja, apakah hasil yang diperoleh itu sesuai dengan visi guru pembinaan apa itu? Kalau saat ini belum, masih proses. Kira-kira itu apa? Kendalanya karena bukan hanya berkaitan dengan saya, karena berkaitan dengan sistem. Iya, berkaitan dengan sistem. Jadi kolaborasi. Iya, kolaborasi antara sekolah dengan kepala sekolah dan juga komite. Kalau komite sudah tersampaikan. Kita upayakan program-program sekolah itu sudah memenuhi itu. Sudah ada tujuannya Bu, pasti nanti di akhir semester. Makanya kenapa belum? Karena memang nanti kita lihatnya itu ke akhir semester untuk menilai inovasi dari murid. Nah itu nanti ada di pameran karya siswa di akhir semester. Makanya kalau sekarang saya bilang belum memang. Tapi yang sudah kita lakukan, programnya sudah kita lakukan. Ini setiap Jumat, kita kegiatannya berbeda. Jadi mulai dari Jumat ibadah, kemudian ada Jumat bersih,
Jumat sehat, ada Jumat kreasi. Bagus ya. Iya. Banyak loh itu. Loh iya Bu, jadi kita biar nggak boring. Iya. Putarnya 5 tambah satu lagi ini. Oh, maksudnya itu tidak dilakukan secara sekaligus dalam suatu waktu. Oh, betul. Ini prosesnya ini dalam tiap Jumat ini, kemudian nanti hasilnya di akhir, kata Bu. Oh, iya. Oke, gini, jadi Jumat sehat kalau Jumat ibadah jelas itu dipaskan dengan Jumat manis, memang. Itu ada kegiatannya kan mulai dari hotmeal dan lain sebagainya sudah istiqosa dan lain sebagainya. Kemudian kalau Jumat sehat senam apa? Kalau misalnya kita nggak mungkin kalau senam 600 anak di lapangan ini kan nggak mungkin, jadi kita lombakan itu ada satu senam ketentuannya, kemudian kita lombakan. Nah lombanya ini nanti per kelas, per 5 kelas maksudnya tuh. Kemudian kalau yang Jumat kreasi atau kalau Jumat bersih jelas itu kaitannya dengan lomba kebersihan yang ada di kelas. Itu sudah ini parah-parahnya ini. Kan ada lomba Sekarsari itu juga Bu. Oh, Sekarsari. Iya, itu jadi wis tuntutannya ke sana wis. Kemudian ada Jumat inovasi tadi. Inovasi sebenarnya membuat kreasi Bu. Iya, macam-macam daur ulang. Karena kita sekolah Adwiyata Bu, jadi ada tuntutan. Ada tuntutan untuk ini. Iya, jadi tetap kita tuntut untuk ini juga. Jadi Jumat itu Jumat kreasi. Silahkan kamu buat produk daur ulang di hari Jumat itu, ada waktunya sendiri. Kemudian yang terakhir ada lagi, ini kadang-kadang ibu jadi insidental, namanya itu Jumat kembul kalau kita. Apa itu Jumat kembul? Makan bersama. Oh, iya kembul. Iya, di lapangan Bu, di lapangan sini. Jadi kita gelar, ini kelas ini dan sebagainya. Nanti yang koordinir wali kelas sebentar. Masuk itu Bu, sosial emosionalnya masuk itu di situ. Ya itu tadi wis kalau materi dari tadi yang Ibu katakan untuk kendalanya itu harus melibatkan semua sistem, ternyata sistemnya juga ikut bergerak seperti ini kan juga bagus, berarti bukan kendala lagi. Kira-kira kendala apa lagi yang masih ada wali kelas yang kontra itu masih ya itu tadi karena memang membiasakan kan gitu Bu. Iya sih, kalau satu namanya sistem ya Bu ya, satu aja memang Belanda gitu. Nah, masih ada Bu. Dan notabene justru yang Belandot ini malah yang dianggap ilmunya itu lebih tinggi. kalau ilmunya nggak tinggi, nggak berani ngomongnya. Tapi Bu, ketika kita bisa memandang dari sudut pandang yang lain, itu merupakan masukan yang luar biasa loh. Iya pasti Bu. Nanti kita akan yang tidak dipikirkan orang lain justru dia yang mikir. Alhamdulillah ya berarti. Nah ibu ini kalau bisa melihat orang unik ini seperti itu, ibu justru nggak bisa tambah besar. Karena kita kalau misalnya semuanya ya akhirnya kayak iya benar Bu. Pasti padahal ternyata kan memang banyak yang kekurangan itu. Iya bisa. Enggak. Kalau saya padanya Pak. Iya. Nah ini apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki ke depannya sekaitan dengan tahapan baca yang sudah Ibu lakukan? Ini khususnya untuk perubahan diri Ibu. Saya berarti sehingga bisa mencapai visi yang telah Ibu rumuskan. Kalau yang saya lakukan sih sebenarnya sudah mendukung ya program sekolah. Tapi bukan apa? Fokusnya ke tahapan bacanya. Tahapan bacanya. Di yang ke untuk tahapan baca itu yang perlu Ibu perbaiki. Yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan tahapan baca untuk perubahan itu sehingga bisa mencapai visi yang telah Ibu rumuskan. Waktu baca itu selalu. Iya, benar. Ini maksudnya kita harus bawa laptop untuk mengingat. Baca tahapan. Nah, ini kan ini waktu yang mungkin di kalau kali mimpinya jelas ya. Jabarkan rencana, diatur eksekusinya. Atur eksekusinya mungkin kadang mau menemui kendala-kendala itu tadi.
Jadi mungkin kita seharusnya sudah nyampe pada tahap ini, ternyata dengan berbagai permasalahan yang ada akhirnya belum nyampe gitu loh Bu. Itu yang saya rasakan selama ini. Yang saya rasakan masih kok di rumah ini sampai kasih di mana gitu loh. Ya. Untuk baca sendiri itu ketika kita salah untuk merumuskan pertanyaan di awal, eksekusinya nanti kan keliru juga. Itu kemarin saya mendapati beberapa CPP di lokal karya itu kesulitannya di situ. Jadi untuk bagaimana pertanyaan di awal saja itu butuh koreksi. Apakah itu sesuai dengan visinya? Apakah nanti langkah-langkahnya juga sesuai dengan pertanyaan? Kan itu kan yang seharusnya dikoreksi. Kemarin yang di depan yang ini. Kemarin itu seharusnya bukan berdebat, tetapi mendapatkan balikan dari umpan balik begitu. Kalau jadinya jatuhnya berdebat, berarti kemarin itu langkahnya sudah salah. Di moderasinya memang gubernurnya harus memberikan tekanan buat ini bukan untuk berdebat, tetapi mendapatkan bantuan dari orang lain. Harusnya. Itu harusnya memang nggak ada. Dan ketika itu menjadi masukan, kenapa kita harus berdebat? Nanti kan ada pertimbangan. Bukan lagi ke koreksi kemarin itu. Iya. Ini saya mau ngomong kan ini silang sampai 2 kali. Ya Allah. Sudah akhirnya PP-nya ya sudah kita cukupkan sampai ini. Apa ini? Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita kan ketemu, nanti rolling ketemu. Oh nggak nggih? Iya. Saya tunggu. Kan ada kita rolling nanti. CGP saya ngikut, cuman untuk partner kita akan bergantian. Nah di Bagja ini kan penting karena langkah-langkahnya itu sistematis, inquiry apresiatif, dan ini memang harus kita terapkan nanti di akhir sampai akhir ini dipakai. Oh gitu ya. Nah, jadi kan sejauh mana keterlaksanaan itu tadi? Keterlaksanaannya mana? Karena ini alurnya jelas mulai dari visi, terus nanti diturunkannya menjadi program-program. Kan maunya begitu nih. Oh gitu. Jadi nanti ke modul 3.3-nya program-program ini kan harus kesesuaiannya nanti nyambung sama seperti modul yang kita pelajari mulai dari awal kita dikaji kompetensi guru penggerak ini. Nanti harapannya kita bisa menuliskan peta setelah kita sampai ke sini. Oh ini maksudnya. Nah seperti itu harapannya nanti di awal-awal memang masih belajar. Nah, memang karena ini kolaborasi, kita harus mendapatkan masukan dari A, B, C. Bahkan yang paling kita tunggu adalah yang paling kritis, tapi bukan berdebat, melainkan untuk dibicarakan bersama-sama. Ya, kalau koreksi ada sedikit ya kemarin. Jangan pakai generasi, tapi pakai murid saja lebih pas gitu. Kalau kemarin itu hanya koreksi secara umum gitu. Tapi yang satunya kemarin itu waduh digempur. Ya habiskan sana gitu. I see. Manusia. Iya, manusia harus bisa menerima seperti itu. Luar biasa loh, luar biasa kalau kita bertemu dengan orang-orang unik seperti itu. Berarti kita termasuk orang unik lainnya. Alhamdulillah ini kita sudah masuk ke bagian akhir pendampingan. Nah, kita mulai refleksi, nah ini apa hal yang menarik yang ibu rasakan, yang ibu dapatkan selama proses kegiatan pendampingan ini, dan yang membuat itu menarik itu kenapa? Ternyata proses pendampingan ini seru sekali. Dan saya senang karena apa? Saya bisa ngomong banyak tadi kan Bu ya? Memang harus ngomong banyak. Nah, terus selama ini kan tidak ada yang tanya saya. Nah maksudnya gitu, dan saya tidak bisa bercurhat seperti ini kalau misalnya dengan orang yang tidak mengerti kan juga mungkin Bu saya ngomong banyak ini. Gitu. Rutin Ibu pendampingan itu. Oh iya. Ya kan, ini kan ngoyok kali ini. Ya kemarin kan lama. Yang jelas saya merasa lebih tercerahkan dengan pendampingan ini dari modul 2.1 tadi, kemudian keterlaksanaan baca itu nanti. Dan saya upayakan terus berkelanjutan sampai mewujudkan visi. Amin. Nah ini apa yang sudah baik, apa
apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dan apa yang maksudnya yang perlu diperbaiki kan berarti tidak baik ya. Mungkin apa yang sudah baik menurut ibu, apa yang menurut ibu perlu diperbaiki dalam pendampingan ini. Semuanya baik. Masih ada yang perlu diperbaiki. Harapannya ada yang kurang nanti diperbaiki lagi kan, refleksi bagi kami. Apa ya, kalau yang sudah baik komunikasi sudah terjalin dengan baik pasti ya. Tujuan paling tidak kan sudah tercapai nih Bu ya. Kemudian kalau yang belum baik semua. Tambah lagi pendampingannya. Terima kasih. Jangan mau. Jangan mau lagi. Nanti saya salurkan, Pak, pengennya pendampingan lebih lama. Salam lagi Pak masuk. Baik Ibu, ini Kak Sali. Jadi saya melihat Ibu ini orangnya semangat. Jadi semangat dan itu tercermin dari apa yang diceritakan. Dan saya merasa kenapa Ibu sampai lolos di JGP ya, iya karena ini gitu. Saya menggalinya dari beberapa menit kita bersama ini, banyak yang sudah Ibu lakukan, banyak praktek-praktek baik yang sudah Ibu lakukan sehingga membuat orang lain juga ikut tergerak. Nah itu mungkin yang membuat Ibu ini terpilih ke sini. Ada tugas yang dibebankan di bawah Ibu. Ini nanti Ibu terus-menerus, harapannya terus-menerus melakukan praktek-praktek baik sehingga nanti bisa dilihat oleh orang lain dan ditiru. Setidaknya ingin seperti Ibu gitu. Semoga tetap konsisten, insya Allah. Nanti Ibu jangan lupa untuk semua yang sudah Ibu upload di LMS itu jangan lupa untuk juga diperbarui di portofolio digitalnya. Oh ya, Jangan lupa Ibu. Iya. Karena begini, untuk pendampingan individu ini dan loka karya itu walaupun waktunya tidak sebanyak dengan fasil, itu penilaiannya 50%. Oh gitu. Untuk fasilitator 50%. Akan tetapi kalau di praktek secara langsung seperti ini yang diperlukan kan butuh dukungan dari banyak pihak, bukan hanya Ibu saja, dari fasilitas, dari waktu dan apapun yang sekiranya itu mendukung pendampingan dan loka karya. Itu banyak sekali membutuhkan banyak hal gitu. Nah, semua hal yang misal Pak Masud itu berikan, ini harus begini, memang itu harus dipenuhi. Kemudian nanti mulai dari PI3 ini kan ada disaring kebermaknaan dari refleksi yang sudah diperoleh dari semua diskusi. Itu ada yang dinilai, itu masuk ke penilaian. Makanya saya memberikan seperti ini harapannya nanti Pak Masud melihat proses kita, nanti yang hal-hal tetap Pak Masud gitu ya, hal-hal yang sekiranya nanti tidak diperbolehkan untuk ini saya akan. Kemudian yang menilai nanti saya mencoba untuk meminta ke Pak Masud akunnya Pak Masud dan Ibu saya nilai. Oh gitu. Okay. Tapi untuk selebihnya setelah penilaian itu ternyata nanti Pak Masud mungkin ada penilaian ya saya tidak tahu gitu. Saya tidak tahu. Yang jelas, pokoknya jangan pasti lihat sendiri kan yang sudah saya lakukan dari situ. Saya tidak mengada-ada kan. Nanti PP-nya juga beban kok kalau JGP-nya nggak lulus gitu. Kan nggak berhasil berarti. Yang jelas kalau menurut saya bukan tanggung jawab apa, tanggung jawab moral. Iya. Itu saja. Kalau kita ngomong melakukan ya melakukan. Kalau tidak kok enggak enak di sini kan kata lo. Pasti semua itu kok Bu. Ketika seseorang berbicara dan itu bukti dan semuanya nampak kok dia lebih nampak. Dari apa yang itu, dari ekspresi, dari apa yang Ibu mencoba untuk diberikan dari tadi itu memang benar-benar dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan yang Ibu mau berikan dari tadi itu nanti pelaksanaan pendampingan individu keempat.
Ibu harus menyiapkan apalagi ya, yang menyusun RPP. Iya. Ada unsur diferensiasi, ini kompetensi berarti sosial, emosional, dan budaya positif. Iya. Nah, saya melihat dari tadi Ibu sudah melakukan beberapa tindakan yang sebenarnya itu pemantik untuk anak-anak, untuk memetakan anak-anak, dan itu dinamakan asesmen diagnostik. Nah, di situ Ibu kan nyambung tuh sebenarnya. Kenapa harus ada asesmen diagnostik? Karena pembelajaran kita itu kan harus bergantung pada murid, dan kita harus mengetahui bahwa murid itu berbeda. Nah, karena modul kita ini harus ada unsur diferensiasi, entah itu dari konten, entah dari media, entah dari proses. Nah, itu memang harus ada, itu berkaitan dengan asesmen diagnosis yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya asal dilontarkan tanpa ada tindak lanjut. Sebenarnya tindak lanjutnya itu di sini RPP. Di RPP ini. Kemudian karena kita tidak hanya fokusnya pada konten, kita fokus pada karakter profil pelajar Pancasila. Di situ yang kita kelola adalah emosi anak, makanya itu juga harus ada kompetensi sosial emosional agar anak-anak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang bagus yang dinamakan budaya positif. Nah, ini sebenarnya harus disepakati, tapi itu kan sudah selesai nih. Gak usah ada kesepakatan karena sudah selesai. Jadi sudah diupload malah. Nah, itu tadi. Nah, ini nanti seharusnya RPP itu disusun, kemudian dikirimkan ke PP untuk memberikan umpan baliknya. Diberikan umpan balik, kemudian diserahkan kembali ke JDP. Nanti Ibu melakukan perbaikan. Nah, setelah konsultasi perbaikan, nanti ada proses observasi pada waktu pembelajaran di kelas. Jadi P4 itu pendampingan di kelas berarti? Ada seperti itu. Ini jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran CGP. Nah, ini dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran. Nanti PP-nya nanti mendampingi Ibu selama pembelajaran. Ada pra-observasi, pertanyaan kelas observasi itu pada waktu observasi, dan pasca observasi nanti Ibu melakukan refleksi bersama dengan PP. Nah, di situ. Jadi kesiapan belajar itu tadi sudah tertuangkan di sini. Nama murid siapa saja. Nah, ini dasar untuk membentuk kelompok akhirnya. Jadi ada kelompok A, kelompok B. Bulan B-nya itu ada 2, B1, B2. C-nya ada 3. Jadi C-nya. Nah, C ini kebanyakan bukan kelas ya. Jadi kalau itu saya membentuknya itu bukan kelas. Maksudnya bukan level, tapi lebih ke anak-anak yang lebih menyukai menggambar, Bu. Itu. Saya nggak suka nulis, Bu. Gitu. Saya nggak suka ngitung, Bu. Ya gitu. Saya kelompokkan seperti itu. Jadi mereka saya wadahi sendiri. Istilahnya itu kan yang mewadahi sendiri kan, Bu. Jadi biar anak-anak ini tidak ganggu temennya yang belajar serius kan gitu kan, Bu. Jadi kita kelompokkan seperti itu. Jadi yang gambar nanti juga ada tugasnya tersendiri gitu. Ini asesmen formatifnya di belakang ada di lampiran. Iya. Ada di lampiran. Itu dijelaskan, Bu, di sini. Pemantik, untuk pertanyaan pemantik itu juga termasuk kan? Oh iya. Tapi saya takut menyala. Ketika saya paling tidak akan memberikan gambaran jauh ke dalam, takutnya saya nanti berbeda dengan Pak Masud. Jadi di awal itu dijabarkan di awal itu. Ini. Karena beberapa ini apa yang kalian ketahui. Sebelumnya itu sudah saya tugaskan. Anaknya sudah tugaskan. Nanti malam silahkan kalian cari pengertian ini. Itu kan berarti asesmen yang kognitif ya? Iya, kognitif ya. Dan di awal-awal ada yang non kognitif seperti itu. Nah, itu Ibu coba menyinkronkan mulai dari diagnostik awal itu diolah, kemudian baru masuk ke kontennya, itu diferensiasinya untuk masuk kemana, apakah di konten, apakah di konten, terus proses sama yang terakhir produk. Itu tidak harus semua sebenarnya. Kalau dibayangkan ada semua itu lebih baik. Lebih bagus, cuman jangan terkesan memaksakan. Nanti kalau misalnya, ini saya yang kesulitan itu di sini, Bu.
Mengapa kesulitan? Karena di sini kan saya tuliskan bisa melalui lembar kerja, portofolio kerja, video, TikTok dan lain sebagainya. Iya. Nah, nanti di rubriknya itu enggak gitu, ininya ini kan anak-anak nggak boleh bawa HP. Kalau SMP itu nggak boleh. Nah, itu berarti divisi dan misinya nanti perlu diperbaiki karena kemungkinan pada waktu membentukkan visi kekuatan dan kelemahannya itu masih belum dianalisis. Artinya ketika ada kita butuh loh ternyata di pembelajaran untuk membawa Sebenarnya banyak kepentingannya. Tidak boleh membawa HP itu harus dianalisis juga pada ini. Berarti di bagian visi di awal itu harus ada harus ada masukan di situ. Karena apa? Ternyata pada waktu di produk ini mereka semuanya menggunakan itu. Kenapa kita tidak mengenalkan gadget itu dengan cara yang lebih baik sama seperti kita mengenalkan pisau ke anak-anak, bukan untuk membunuh, tetapi dimanfaatkan untuk nyaris bawang, untuk memenuhi kebutuhan kita sama seperti ini juga. Nah, itu tugas ibu sebagai guru penggerak nanti. SPPD-nya. Oh iya. Selak mulih orangnya yang tanda tangan nanti ada berapa kali? Oh iya. Berarti 3 Saya kali. belum tanda tangannya, enggak apa-apa. Tanda tangan dulu Seminggu, sungkan. Oke, terima kasih. Ada yang ditanya kan? Mau Mario? Pali wes. Nanti kalau ada apa saya tanya jenengan ya Bu. Monggo. Kan tadi. Jadi kalau misalnya saya ada yang kurang jelas mungkin bisa tanya. Nih. Apa ada yang perlu diperbaiki di sini? Belum lah, saya sudahlah sementara nanti sama Pak Masuk saja. Ya tadi itu. Ya wis, mungkin saya tambah lagi. Ini nanti tak apa-apa kok Bu, nanti sambil jalan. Namanya proses belajar memang harus ada jalannya sih. Nanti ini cuma nanti konsultasinya kan memang sama Pak Masud, nah itu dimaksimalkan nanti depannya ya Pak. Oke, sampun Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu saya komunikasikan dengan fasilitator, saya akan coba untuk ke Pak Masud dan nanti ada di jurnal komunikasi dengan fasilitator Pak Masud nanti yang akan menyampaikan. Tapi bagus kok, luar biasa. Mencoba. Semangat, selalu semangat itu. Iya. Makanya teman-teman itu kan, ini baterai full terus mesti. Iya guys, itu kita akhiri deh sesi pendampingan kita ini. Belum foto. Foto dari situ aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu the best.